Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel kami, channel yang membahas tentang hal-hal yang nggak penting dan isinya juga orang-orang nggak penting, seperti tamu di depan saya ini. Oke, siapa tamu saya hari ini? Silakan Mas memperkenalkan diri. Nama saya Erik dari Biasa aja ngomongnya Pak Erik. divisi penagihan di Pegadaian. Wis. Jadi Mas Erik ini dia seorang kolektor. Jadi profesinya itu menagih. Nah, seperti itulah. Di masa pandemi seperti ini gimana Pak Erik? Menagih itu seperti apa? Kalau menagih di masa COVID-19 ini emang agak sulit. Ya, sulitnya dari segi perekonomian kita emang lagi turun dan mungkin nasabahnya juga ya, susah maksudnya ya, keadaan ekonomi emang susah untuk membayar gitu. Jadinya ya gimana ya? Jadi nasabah ini susah membayar. Ya susah. Contohnya seperti apa? Ya contohnya seorang dia pedagang. Nah, pedagang dalam situasi seperti ini kan usahanya pembelinya turun. Nah, mau nggak mau kan dia tidak ada penghasilan. Ya, untuk membayar aja susah, apalagi untuk makan bingung. Aduh. Enggak, tapi saya tanya gini, Mas Erik sudah berapa lama jadi kolektor? Selama hidup ya, maksudnya dari pertama kali mungkin. Ya, siapa tahu lulus SMA langsung jadi kolektor gitu kan, luar biasa. Atau lahir langsung jadi kolektor kan? Bisa jadi seperti itu. Coba ceritain. Ya, kalau dulu awal karir saya sih sebenarnya untuk kolektor ya nggak ada ya. Oh nggak ada. Dulu main band ya Pak? Nggak apa-apa. Ya. Saya dulu pernah main band tapi bubar Pak. Oh gitu ya. Ya. Ya sebenarnya dulu berteman dengan tim-tim dari penagihan, sebuah leasing ya kan. Nah disitulah saya tertarik gitu, main di dunia penagihan. Itulah. Enggak, kalau saya tanya gini, suka dukanya apa sih? Sukanya dulu di penagihan itu seperti apa? Coba terangin kondisinya. Kalau sukanya itu mungkin kita nagih ke nasabah, mungkin nasabah itu menerima kita baik dan dia kooperatif dan emang ya nurut lah apa perkataan kita suruh bayar ya bayar. Enggak, siapa tahu. Maksud saya gini, pengalaman yang lebih asik gitu. Oh, yang lebih siapa tahu kan waktu lagi ini ketemu ternyata dia masih single atau apa, terus ketemu jodoh di situ. Apa bisa aja terjadi seperti bisa. Ya kalau ke situnya mungkin ya nasabah mungkin ya di kita tuh kayak apa ya? Mungkin cari perhatian kita mungkin memang untuk tidak ditagih aja sih ya gitu. Kalau berarti itu modusnya mereka supaya nggak ditagih. Betul. Ternyata seperti itu. Banyak yang seperti itu. Oh banyak. Wah. Rata-rata ya perempuan. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau sekarang yang nggak enaknya ya itu ya mungkin saat datang di situasi yang nggak pas, di nasabah mungkin ada masalah dengan keluarga ya kita datang ya jadi kita yang kena omel. Dia yang punya masalah, lo yang kena omel. Itu luar biasa. Itu bukan luar biasa lagi, udah sangat luar biasa. Sampai mau dilempar asbak ada. Tuh Mas Chan, itu sampai mau dilempar asbak Mas Chan. Terus gini, sekarang kan pandemi ini, saya yakin mungkin cara yang dilakukan Mas Erik ini mungkin berbeda ketika waktu nagih kondisi normal. Atau memang sama aja atau memang beda? Ya kalau dalam situasi COVID-19 ini kebetulan perusahaan saya tuh merestrukturisasi setiap nasabah
itu dari kebijakan dari pemerintah juga. Ya kita sebagai tim penagih mungkin ya kita tawari itu juga gitu. Tapi pada dasarnya kita namanya penagih ya awalnya nagih dulu. Gitu. Nah, emang kalau emang tidak ada kesanggupan dan memang dia terdampak dari COVID-19 ini, ya kita mau nggak mau ya direstrukturisasi, ngikutin perasaan. Tapi enggak, ketika nasabah lo tawarin restruktur, itu ada nggak yang nolak? Ada beberapa yang nolak karena merasa keberatannya ya, satu, jatuh tempo untuk pelunasannya agak dimundur, dan dihitung-hitung secara matematikanya mungkin sewa modalnya lebih bertambah gitu. Jadi mungkin ya mereka merasa setelah direstrak kok saya jadi tambah lama bayarnya, begitu kan pikirnya. Terus kemudian dihitung-hitung sama mereka, loh saya kok bayarnya semakin tambah banyak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sebenarnya sama aja sebenarnya. Nggak ngaruh loh pada cuman ya kenapa nggak dijelasin seperti itu? Sudah saya jelasin, cuman pikiran dia kan mungkin ya beda lah Pak. Itu aja sih. Terus sekarang kalau jadi kolektor itu mungkin gini, ada tipsnya nggak untuk jadi kolektor yang baik itu yang seperti apa? Ya sebenarnya kalau jadi gini, misalnya ada teman-teman nih, gue mau terjun di dunia perkolektoran, gue mau terjun di dunia nagih gitu. Ada tips atau apa, atau saran gitu, atau mungkin mending lo nggak usah deh masuk ke kolektor, berat gitu ya, atau apa, terserah. Ya sebenarnya sih kalau di dunia kolektor sih sebenarnya sih dunia keras ya Pak. Iya. Ya tergantung kita tuh sebenarnya bisa membaca situasi dan kondisi dan situasi lah dari si nasabah. Kalau mungkin masih bisa kita pakai secara lisan ya lisan gitu. Maksudnya jangan terlalu ngepresnya terlalu inilah, kalau misal masih nasabahnya masih bisa kooperatif gitu. Cuma kalau memang tidak bisa kita handle ya ngomong, kita kan ada step-step ke atasnya, ada tingkatan-tingkatannya gitu. Wow, keren. Memang Pak Erik ini kolektor sejati. Sekarang gini Pak Erik itu kan kalau kolektor berarti kan berhubungan sama orang. Betul. Ini Pak Erik, saya yakin seluruh Indonesia ini mungkin masyarakat ya terutama itu kan ada yang punya utang dan banyak punya utang, dan mungkin ada juga yang dia ada masalah pembayaran utang. Dari sudut pandang kolektor, tips buat mereka yang merasa tukang nunggak atau mereka yang merasa punya ketidakmampuan dalam membayar ketika sudah ngambil satu utang, tipsnya seperti apa buat nasabah-nasabah seperti itu? Ya sebenarnya sih harusnya dia mengutangnya itu harus dari segi kemampuan, harusnya awalnya ya. Kalau secara maksa, kebanyakan sih nasabah-nasabah itu yang utang itu kebanyakan tuh dia terlalu maksa, nggak dari segi kemampuannya. Enggak, kadang-kadang begini, maksud saya awalnya memang nggak maksa, tapi ternyata salah perhitungan lah. Kadang-kadang kan seperti itu. Orang minjem kadang-kadang kan salah perhitungan. Gue berencana minjem mau buat ini, ternyata gagal gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dong dia harus bayar utang itu kan, mau nggak mau harus nyicil, harus ngangsur gitu kan. Tapi ketika dia waktu ngangsur ternyata nggak bisa atau ada masalah keuangan gitu kan, itu tips buat mereka seperti apa? Ya harusnya sih harus bertanggung jawab ya, karena kan namanya dia sudah punya kewajiban gitu kan. Nah, harusnya sih bertanggung jawab ya. Saya rasa sih tergantung dari manusianya juga sih. Enggak, kalau saran dari lo, saran dari saya sih ya mau nggak mau harus diusahakan. Ya, maupun tutup lubang air lubang harus diusahakan lah. Ya gimana kan? Iya kan, tapi tetap dia kalau saya pribadi punya utang ya saya berusaha tanggung jawab. Intinya kalau saya pribadi, saya merasa ada keberatan atau ada apa, sebenarnya itu semua bisa diomongin kok ya. Benar kan? Betul. Ya bisa diomongin, artinya ketika kita ada kendala pembayaran atau apa, intinya sebenarnya kalau kita kooperatif, kita komunikasinya bagus dengan
biaya yang minjemin ya. Hmm. Jadi bisa kita minjemin orang yang minjem itu komunikasinya bagus kan, harusnya nggak akan ada masalah nanti Betul. yang sampai kejadian-kejadian Betul, yang betul. kayak kadang-kadang viral, ditagih di tengah jalan atau Oh, apa iya. gitu. Tapi pernah nggak tagih di tengah jalan? Kalau untuk perusahaan yang saya sekarang kerja ini sih nggak ada, kita Nggak ada. prosedurnya ya kita harus datang ke rumah gitu. Ya, Jadi belum pernah narik di jalan ya, karena biasanya di pinggir jalan kan. ya itu kalau di pinggir jalan mungkin lagi pas ketemu di jalan. Kalau di tengah jalan nanti ketabrak pak. Benar. Sudah berapa perusahaan yang pernah dinaungin sebagai tempat menjadi kolektor? Kalau di Sebut merek aja nggak apa-apa, santai aja. Sebut merek dulu, pernah kerja di mana? ya dulu sih bagian penagihan supplier ikan waktu ikan zaman ikan lohan supaya makanan saya terjun lagi di the cost perusahaan elektronik rumah tangga. The Cost bukan yang rumah makan bu? Bukan, ada The Cost pak di Harapan Indah sekali. Itu dia berupa elektronik, handphone, lemari. Oh di situ nagih juga? Ya di situ. Nah, itu mungkin agak keras lah itu. Terus berikutnya? Ya terakhir ya di Pegadaian. Oh di Pegadaian. Pegadaian ya alhamdulillah sih udah hampir Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nyaman di sini? Alhamdulillah sih nyaman. Oke, keren. Bedanya nagih di perusahaan ini sama perusahaan-perusahaan sebelumnya? Kalau di perusahaan yang dulu itu kan nggak ada jaminan berupa barang. Kadang-kadang yang kita tagih banyak yang nggak bayar, ya barangnya emang sudah nggak ada karena berupa barang elektronik kan sudah hancur lebur atau apa gitu kan. Nah kalau di Pegadaian kan kita kan berupa ada jaminan, jadi kita kuat gitu. Jaminannya kan yang BPKB itu agak kuat. Nah, bedanya itu aja. Kalau Mas Erik ini sudah pernah narik berapa unit kendaraan? Kalau untuk motor mungkin lebih dari 10. Lebih dari 10. Mobil? Kalau mobil itu 5. Enggak kan, saya sering dengar itu kalau biasanya kan suka ada drama kalau narik-narik. Nah, dramanya itu biasanya seru tuh. Tuh, ini salah satu teman saya, ini juga salah satu kolektor baru, kali ini dia masih belajar. Tetap seniornya tetap Mas Erik. Ya kalau buat drama itu sebenarnya sih kita melihat dari celah kelemahan si nasabah itu aja. Mau yang penting kita unit Tarik dulu, entah belakangannya ya urusan belakang gitu. Keren. Memang kalau kolektor profesional itu beda sama yang baru-baru, pasti beda banget. Terus kalau Mas Erik sendiri sehari itu biasanya bisa berapa kali datang ke tempat? Kalau datang itu kita Di paling banyak tuh sehari 7 ya mungkin. 7. Itu kalau nggak kendala rumahnya tuh yang kadang-kadang memang sulit dicari karena kan kita datang itu per data ya, kalau di sini kita per database. Kadang-kadang kita singgahin, ternyata memang si nasabah tersebutnya ada, kita harus dulu lacak itu kan lebih dari hampir 2 jam sekian kan. Enggak, kalau kayak gitu kadang bawa teman nggak Mas Erik? Kalau untuk begitu kita bawa karena biar lebih lebih simpel untuk nanya-nanyanya, dan memang kalau selatnya di situ bisa kita tarik unit. Jadi masih bawa backup. Luar biasa. Oke. Terima kasih Mas Erik atas waktunya sudah datang ke studio kami untuk melakukan wawancara singkat ini. Semoga sukses di kerjaannya. Amin. Tetap aman. Ingat hati-hati loh kalau nagih, kadang-kadang kan
suka ada satu RT membackup gitu kan. Ya, Bahaya. betul. Tapi tetap lakukan dengan hati-hati, apalagi masa pandemi, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, protokol kesehatan tetap dilakukan, jangan lupa pakai masker. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Oke. teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Dadah.